2131 Fang Yuan, Tanah Hu. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Aneh. Ini benar-benar aneh. Ada yang tidak masuk akal. Si Kang bukanlah orang yang ingin bunuh diri, mungkin ada manfaat besar yang bisa didapatnya dengan memaksakan diri sekeras ini. Mengenai manfaat apa, para Dewa Gu juga punya dugaan serupa. Si Kang masuk bersama kita dan baru saja masuk ke tumpukan pasir itu sebelumnya. Mungkinkah para Dewa Gu tiba-tiba terbang turun dan memasuki tumpukan pasir itu lagi? Si Kang benar-benar cemas kali ini saat dia mengejar. Dia berteriak dan mengumpat tetapi tidak ada yang peduli. Para Dewa Gu tiba di tengah tumpukan pasir dalam beberapa saat dan menyaksikan pemandangan yang menyakitkan. Mereka melihat Molly tergeletak di tanah dengan kedua kakinya terbuka lebar, dia menggertakkan giginya sementara tubuhnya bergetar karena rasa sakit yang hebat. Wang Xiaoer berdiri di depannya dan dengan keras menendang bagian di antara kedua kaki Molly, area paling vital dari seorang pria. Di sisi lain, jiwa Peng Da juga menyerang Molly. Yang menarik perhatian para Dewa Gu adalah roh tanah berkepala babi. Roh tanah berkepala babi itu bersorak keras, bagus, cara menerima pukulan seperti ini benar-benar membuat orang kagum. Yang lebih menggerakkanku adalah roh ini, roh macam apa ini yang menerima pukulan. Memperlihatkan area vitalmu secara terbuka dan membiarkan serangan yang begitu ganas. Dan kau, Molly, telah bertahan tanpa berpikir untuk menyerah. Sungguh keberanian yang tak kenal takut. Rohmu yang mempesona terus menggerakkanku. Lalu kau, apakah kau tergerak, apakah kau akan mengakui aku, sebagai tuanmu? Air mata Molly jatuh karena rasa sakit saat dia berteriak. Roh tanah berkepala babi itu berkata dengan ekspresi serius, segera. Kau telah melampaui si Kang itu. Molly ingin menangis, kau mengatakan itu tadi, Hentikan mereka, Fang Dongxi berteriak lebih dulu. Seorang manusia biasa ingin mendapatkan tanah yang diberkati. Para Dewa Gu bergerak, si Kang juga ada di antara mereka, kepalanya basah oleh keringat dingin saat dia bersukacita. Para dewa abadi lainnya menemukan rahasia ini, jika bukan karena itu, dia mungkin telah dikalahkan oleh manusia yang berani ini. Gerakan abadi menyelimuti seluruh tempat, mereka turun seperti tsunami. Kelompok Molly pucat pasi. Ibu, Wang Xiaoer memegang kepalanya dan mencoba lari. Roh tanah, selamatkan aku. Molly terbaring di tanah, kakinya gemetar hebat. Roh tanah berkepala babi itu menggelengkan kepalanya dan terbang menjauh, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Untuk menjadi tuanku, kamu harus memiliki semangat untuk menerima pukulan, tetapi lebih dari itu, kamu harus memiliki kekuatan untuk menerima pukulan. Tetapi tepat ketika Molly akan mati dengan menyedihkan, terdengar suara keras, dan semua gerakan mematikan dihancurkan. Siapa? Keluar. Tubuh mereka diselimuti lapisan cahaya yang dalam, menyembunyikan penampilan dan jenis kelamin mereka. Mereka berdiri diam, tetapi aura mereka saling terhubung erat dan benar-benar menekan sisi jalan lurus gurun barat. Fang Dongxi dan yang lainnya menjadi serius seperti mereka menghadapi musuh besar. Cahaya yang dalam dan citra seperti ini. Kau adalah klan Yi yang legendaris. Klan Yi Gurun Barat, benarkah ada klan super ini? Ada klan super tersembunyi di Gurun Barat, dengan kekuatan yang kuat dan sejarah yang panjang, tampaknya sudah ada sejak zaman kuno. Tetapi ini hanya rumor antara kekuatan super Gurun Barat, dan tidak pernah ada bukti yang jelas. Karena kau tahu klan Yi kami, maka mundurlah. Salah satu dari tiga sosok misterius itu berbicara. Suara mereka juga dimodifikasi, netral, gender dan serak. Fang Dongxi mendengus dingin, orang pengecut yang tidak berani menunjukkan diri. Siapa yang tahu apakah kau benar-benar dari klan Yi? Kau ingin kami mundur begitu saja? Bukankah kau terlalu sombong? Kau bahkan lebih sombong dari si Kang. Si Kang mengusap hidungnya dan hendak berbicara ketika orang lain berkata, lihatlah harga kesombongan si Kang, hasilmu akan sama saja. Si Kang, pertempuran yang kacau terjadi. Tiga Dewa Gu klan Yi bekerja sama secara diam-diam, mereka jelas telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Mereka segera menang. Jalan lurus Gurun Barat mungkin telah ditekan tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Roh tanah berkepala babi melayang di dekat tepi medan perang dan menyaksikan pertempuran dengan penuh semangat. Dewa Gu memprioritaskan pertahanan untuk menjadi penguasa tanah yang diberkati. Mereka tidak menghindari serangan yang dapat mereka hindari, dan bahkan bergerak menuju serangan.
Mereka juga berjuang untuk Molly, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang sangat dihormati oleh roh tanah. Jika mereka dapat membantunya mendapatkan kepemilikan, mereka akan memenangkan pertempuran ini. Akhirnya, setelah pertempuran yang aneh dan sengit, Molly dibawa pergi oleh klan Yi. Wang Xiaoer ditangkap oleh Fang Dongxi. Dan orang yang menjadi pemilik tanah yang diberkati adalah Dewa Gu Xikang. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Fang Dongxi kembali ke klan Fang dan melaporkan hasil pertempuran. Masalah itu menyangkut Fang Yuan, tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong, segera mengumpulkan para Dewa Gu klan untuk membahasnya. Kita harus membunuh Ling Husu. Masalahnya sekarang, bagaimana kita menjelaskan ini kepada Fang Yuan? Kita akan mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan Fang Yuan membunuh Ling Husu. Namun, kita perlu menyembunyikan transaksi kita dengan Fang Yuan. Fang Yuan adalah iblis nomor satu di dunia yang menguasai semua jalur. Kita tidak dapat menghadapi Ling Husu karena dia menguasai jalur pencurian dan ahli dalam melarikan diri. Jika Fang Yuan mengambil tindakan, Ling Husu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Itu tidak pantas. Fang Dichang menggelengkan kepalanya, menolak saran ini. Jiwanya diperdagangkan ke klan Fang oleh Fang Yuan, dan dia memperoleh kebebasan sekali lagi. Saat ini, dia telah memiliki tubuh Gu Master peringkat 5 dan bersiap untuk menjalani kenaikan abadi lagi. Dia menjadi bagian dari diskusi ini sekarang. Fang Dichang terus menganalisis, menurutmu apakah kemungkinan itu mungkin, atau apakah lebih mungkin bagi Fang Yuan untuk mencari masalah dengan kita? Apa alasan Fang Yuan bertransaksi dengan klan kita? Karena klan kita adalah yang paling dekat dengan gurun hantu hijau, dan dia membutuhkan inti jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah jiwanya. Bagaimanapun, dia mewarisi warisan sejati Sekte Bayangan. Petik 2. Jika klan Fang Agungku bahkan tidak dapat menangani ini dengan benar, kita pasti akan kehilangan nilai kita di mata Fang Yuan. Pada saat itu, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Para dewa klan Fang merasakan hati mereka menjadi dingin karena analisis ini. Fang Gong mengangguk, aku menyetujui kata-kata Fang Dichang. Fang Yuan dapat melangkah ke pengadilan surgawi, sangat mudah baginya untuk berurusan dengan klan Fang. Kita tidak dapat melawannya. Selain itu, klan kita juga mendapat banyak keuntungan dari bertransaksi dengan Fang Yuan. Banyaknya material abadi di tangan Fang Yuan adalah keuntungan transaksi yang paling penting bagi klan kita. Fang Dongxi merasa gelisah, namun, jumlah inti jiwa kali ini tidak dapat memenuhi persyaratan. Besok adalah hari penyerahan barang, alasan apa yang akan kita gunakan untuk menundanya? Jika Fang Yuan ingin menyelidiki hal ini, dia dapat dengan mudah menyadari kebenarannya. Namun, jika kita tidak berbohong dan mengatakan kebenaran, bukankah nilai kita akan sangat jatuh di mata Fang Yuan? Fang Dichang berkata, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Namun, karena inti jiwa tidak cukup, kita akan menggunakan hal-hal lain untuk mengimbanginya. Bukankah tidak apa-apa selama Fang Yuan merasa puas? Fang Huaseng merasa khawatir, Fang Yuan memiliki sejumlah besar warisan sejati yang terhormat, standarnya sangat tinggi. Klan Fang kita memang memiliki beberapa barang yang dapat memuaskan Fang Yuan, tetapi setiap barang ini adalah fondasi klan Fang kita. Kita tidak dapat menyerahkan fondasi kita karena Ling Husu, bukan? Fang Dichang tertawa, kamu berpikir terlalu dalam. Menurutku, masalah ini mudah diselesaikan. Fang Gong bertanya, apa rencanamu? Fang Dichang, bukankah kita sudah mencari jiwa Wang Xiaoer? Meskipun dia hanya manusia biasa, tubuhnya misterius dan pengalamannya juga sangat menakjubkan. Kita tahu tentang Hulen, wilayah surga dan bumi yang terpencil ini seharusnya sudah berada di tangan klan Wu sekarang. Kita akan memberikan informasi ini kepada Fang Yuan, itu akan memuaskannya. Apakah itu akan berhasil? Beberapa orang ragu. Fang Dichang menggelengkan kepalanya, jangan perlakukan Fang Yuan seperti kita orang normal. Spectral Soul dan King Chou sudah mati, Demon Immortal Qi Jue ditekan, leluhur Laut Qi dikalahkan olehnya. Dia sekarang adalah orang nomor satu di dunia. Bahkan jika klan Wu adalah kekuatan super nomor satu di perbatasan selatan. Hehe, mereka tetap tidak akan bisa melindungi Hulen. Fang Gong mengangguk, kalau begitu, mari kita lakukan itu. Jika Fang Yuan tidak puas, kita hanya akan mengalami kerugian yang lebih besar sekali lagi. Dia kemudian mendesah, sungguh disayangkan tentang Hulen. Kalau saja klanku mengetahuinya,
kami pasti akan menyembunyikannya dan menggalinya secara diam-diam. Sekarang, kami hanya bisa memberikannya kepada Fang Yuan. Fang Dichang berkata dengan nada berat, Fang Yuan seharusnya merasa puas. Orang ini menakutkan. Hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, tetapi keluasannya. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele untuk mencapai tujuan utamanya, keluasan pikirannya dan kelicikannya tak terduga dalam dan luas seperti gunung dan lautan. Yang membuatku merinding adalah meskipun dia adalah orang terkuat di dunia, dia masih bersedia berdagang dengan kita dan tidak akan menggunakan kekerasan jika dia bisa. Orang seperti ini bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh klan Fang atau pengadilan surgawi kita. Aku khawatir hanya kebangkitan terhormat yang dikabarkan dapat mengekang iblis yang menakutkan seperti itu. Di dalam lubang abadi yang berdaulat, surga kuning mini, di suatu sudut klan Ni, seorang Master Gu yang telah pingsan selama beberapa hari terbangun dengan linglung dari tempat tidurnya. Sebuah gu abadi terkondensasi di dalam tubuhku. Sang Master Gu tampak lemah dan pucat, tetapi dia nyaris tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mulai hari ini dan seterusnya, apakah aku akan bangkit menuju puncak hidupku? Sang Master Gu sangat gembira, dia memiliki kultivasi tingkat 4 dan mengetahui rahasia klan Ni. Di seluruh klan Ni, ada 3 Master Gu yang telah melewati kesulitan kondensasi garis keturunan dan selamat, dan bersamaku sekarang, ada 4 yang memiliki gu abadi. Sekarang setelah aku memiliki gu abadi, aku akan menjadi tetua keempat klan Ni meskipun kultivasiku belum mencapai tingkat 5. Pikiran sang Master Gu dipenuhi dengan rencana untuk masa depannya yang indah, sedikit yang dia tahu bahwa kondisinya selama beberapa hari terakhir serta pikiran yang terlintas di benaknya saat ini semuanya terlihat oleh Fang Yuan. Fang Yuan berpikir, metode Niren memang teknik penyempurnaan gaya isolasi manusia yang cerdik. Setelah peristiwa arus pecahan emas, meskipun klan Ni kehilangan banyak Gu Master, para Gu Master yang selamat melewati ujian yang kejam. Setelah mereka kembali ke klan, fenomena kondensasi garis keturunan muncul berturut-turut. Lebih dari 40 orang mengalami demam dan jatuh pingsan, tetapi hanya 2 yang berhasil bangun dan memurnikan gu abadi di dalam tubuh mereka. Tepat pada saat ini, sebuah pesan mengganggu pikirannya. Hulen, lebih dari 50 gu master berkumpul di aula. Tetua tertinggi pertama, tetua tertinggi Wu Qiao, tetua tertinggi Mountain Moving. Para gu master saling menyapa dengan ekspresi serius dan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Wei Shenjing ada di antara mereka. Dia akhirnya muncul dari persaingan yang kejam dan memperoleh kesempatan untuk menjadi abadi. Selain dia, ada Divine Doctor Sheng Shou dan Wu Shentong, keduanya telah dihidupkan kembali melalui formasi pemulihan kehidupan laut mati. Ada juga Zhong Yi, gu master gurun barat yang telah mewarisi warisan sejati Fire Thunder. Sekitar 50 orang ini adalah para jenius dari generasi mereka dan merupakan elit gu master yang dipilih oleh klan Wu. Kalian boleh berdiri. Wu Yong sedang duduk di kursi utama, di sebelah kirinya adalah monster tua Mountain Moving, dan di sebelah kanannya adalah gu immortal peringkat 7 klan Wu, Wu Qiao. Informasi tentang kenaikan abadi dan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kenaikan abadi telah diberikan kepadamu. Selama kurun waktu berikutnya, kamu harus memulai kultivasi tertutup dan keluar hanya saat kamu merasa memiliki kepastian untuk naik ke keabadian. Para dewa abadi klan Wu kami akan membantumu melawan kesengsaraan kenaikan abadi dengan seluruh kekuatan mereka. Kamu boleh pergi sekarang. Wu Yong mengangkat tangannya. Kelompok yang terdiri dari sekitar 50 Master Gu itu mundur. Wu Yong tersenyum ke arah monster tua pemindah gunung, tetua tertinggi pemindah gunung. Aku akan menyerahkan masalah kenaikan abadi para Master Gu ini kepadamu. Monster tua pemindah gunung bukanlah dewa abadi yang berasal dari klan Wu, nama keluarganya adalah Qin dan namanya adalah Jing Sheng, dia sebelumnya adalah seorang abadi tunggal. Ketika Fang Yuan menyamar sebagai Wu Yihai, ada masalah gunung siput di mana dia mencapai kesepakatan dengan monster tua pemindah gunung. Monster tua pemindah gunung memperoleh sebagian besar manfaat dari gunung siput, tetapi binatang buas yang tak terlupakan ini masih milik klan Wu secara nama. Namun pada akhirnya, identitas Fang Yuan terbongkar dan Wu Yong mengejarnya. Situasi monster tua pemindah gunung langsung menjadi canggung. Wu Yong adalah karakter yang tangguh, mengapa ia melepaskan kesempatan ini? Ia segera memberikan tekanan pada monster tua pemindah gunung, menggunakan cara yang kuat dan persuasif. Ia menjadikan monster tua pemindah gunung menjadi tetua tertinggi eksternal klan Wu. Kembali ke masa kini,
monster tua pemindah gunung dengan cepat menyetujui perintah Wu Yong. Saya sangat mengagumi keluasan pikiran tetua tertinggi pertama. Saya akan mempertaruhkan seluruh kekuatan saya untuk memastikan kesengsaraan tidak dapat melukai siapapun. Bagus. Wu Yong tertawa. Saya, Wu Yong, menjamin bahwa klan Wu yang saya pimpin bersikap adil dengan hadiah dan hukuman. Saya akan pergi dan membuat persiapan. Monster tua pemindah gunung pergi. Dia adalah seorang tetua eksternal klan Wu. Para tetua eksternal biasanya dikucilkan. Namun, langkah Wu Yong terlalu revolusioner. Dia benar-benar mendukung begitu banyak benih dewa Gu sekaligus. Yang paling menarik perhatian monster tua pemindah gunung adalah bahwa 50 atau lebih Master Gu ini sebagian besar adalah orang luar. Wu Yong memerintahkan monster tua pemindah gunung untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Di satu sisi, dia khawatir dewa Gu klan Wu akan bias terhadap anggota klan jika mereka ditugaskan. Di sisi lain, itu untuk meyakinkan monster tua pemindah gunung, menggunakan tindakan untuk memberitahunya, aku, Wu Yong, berbeda dari pemimpin biasa. Ketika monster tua pemindah gunung pergi, tatapan Wu Yong beralih ke Wu Qiao. Wu Qiao tetap diam dan merasa tidak nyaman di bawah tatapan Wu Yong. Wu Qiao adalah tetua tertinggi ketiga klan Wu dengan otoritas dan status tinggi. Namun, dia tergoda oleh klan Qiao dan telah mendukung Fang Yuan, yang menyamar sebagai Wu Yihai. Tindakan ini sama saja dengan mengkhianati keuntungan klan Wu. Kemudian, Wu Qiao bertugas menjaga Kaisar Mayat Yu Dingtian tetapi kehilangannya karena musuh. Ini merupakan noda besar bagi reputasinya. Setelah Wu Yong mengambil posisi itu, dia menekan Wu Qiao hingga batas maksimal. Situasi Wu Qiao menurun dari hari ke hari dan dia bahkan dilucuti dari posisi tetua ketiganya. Wu Qiao, Wu Yong berkata, apa pendapatmu tentang keputusanku untuk mendukung begitu banyak benih Gu Immortal? Di bawah tatapan Wu Yong, dahi Wu Qiao menjadi basah oleh keringat. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri dan membungkuk, berkata dengan tulus, Tuan Wu Yong, saya pikir tindakan ini memiliki lebih banyak manfaat dalam jangka panjang. Saya memberikan dukungan penuh untuk itu. Wu Yong tertawa, dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, sebelum bertanya dengan santai, kalau begitu katakan padaku bagaimana kamu akan memberikan dukungan penuh. Wu Qiao menarik napas dalam-dalam dan mengatakan apa yang telah dia persiapkan sebelumnya. Wu Yong tidak berkomentar dan hanya mengangguk sambil meletakkan cangkirnya, lakukan saja. Wu Qiao sangat gembira, dia segera meminta izin. Dia tidak langsung pergi seperti monster tua pemindah gunung, sebaliknya dia berdiri di pintu dan membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Yong sebelum pergi perlahan. Sikap ini sangat hormat, hanya Wu Yong yang tersisa di aula diskusi. Dia tidak berekspresi, tetapi mendesah dalam hati. Kali ini, dia menginvestasikan semua sumber daya klan untuk mendukung kenaikan abadi lebih dari 50 Master Gu. Langkah ini bisa dianggap gila. Langkahnya telah menyebabkan ketidakpuasan di banyak dewa Gu klan Wu. Alasan utamanya adalah bahwa di antara lebih dari 50 Master Gu ini, kurang dari setengahnya merupakan anggota klan Wu sementara sisanya adalah orang luar. Banyak tetua tertinggi klan Wu termasuk Wu Bacong berpikir, tindakan Wu Yong mengguncang fondasi klan Wu. Orang-orang picik ini, seperti yang diingat Wu Yong baru-baru ini, ketika orang-orang ini menegur tindakannya secara terbuka atau diam-diam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Masalah terbesar klan Wu adalah kurangnya dewa Gu, tidak ada cukup tenaga untuk menjaga wilayah mereka. Apalagi ketika mereka berencana untuk berkembang di masa depan. Namun, klan Wu juga memiliki sedikit benih dewa Gu. Bahkan ketika mereka menurunkan standar dan menghidupkan kembali beberapa elit Master Gu klan Wu, jumlah kandidat dewa Gu hanya 18. Meskipun dewa Gu dapat menghadapi kesengsaraan, titik krusial dalam kenaikan abadi adalah menyeimbangkan 3 ki. Orang luar tidak dapat membantu dalam hal ini, Master Gu harus mengandalkan diri mereka sendiri. 18 benih dewa Gu klan Wu, menurut sejarah, hanya 1 atau 2 di antara mereka yang mungkin berhasil dalam kenaikan abadi. Itu tidak akan berhasil. Apa gunanya mendapatkan 1 atau 2 dewa Gu peringkat 6 untuk klan Wu? Ini sama sekali tidak dapat memuaskan ambisi Wu Yong. Karena itu, Wu Yong mengabaikan pertentangan dari bawahannya dan merekrut Master Gu dari luar untuk menjadi kandidat dewa abadi. Selain itu, klan Wu memperlakukan mereka dengan adil dan memberi mereka dukungan penuh. Bukannya orang-orang ini tidak dapat melihat situasi, tetapi mereka menentang karena itu mengancam keuntungan mereka sendiri.
Mereka benar-benar mengecewakanku. Visi mereka terlalu sempit, tanpa 5 tembok wilayah sekarang, musuh klan Wu kita bukan hanya pasukan perbatasan selatan, tetapi seluruh 5 wilayah. Dan di antara 5 wilayah, musuh yang paling menakutkan ada di benua tengah. Petik 2. Sistem Sekte Benua Tengah, Wu Yong mendesah. Dengan pandangan ke depan dan kebijaksanaannya, dia sudah jelas tentang keunggulan sistem sekte. Itulah alasannya dia memberikan dukungan penuh kepada kandidat Dewa Abadi dari luar dan merekrut orang luar untuk menjadi tetua tertinggi eksternal klan Wu. Tetapi bahkan dengan prestisenya, dia menghadapi pertentangan dan perlawanan seperti itu, dapat dibayangkan seperti apa situasi di kekuatan super lainnya. Wu Yong memiliki keterampilan politik yang sangat baik, dia menangani situasi ini dengan mengerahkan monster tua pemindah gunung dan mendukung Wu Qiao. Monster tua pemindah gunung adalah seorang tetua agung eksternal, demi masa depannya sendiri di klan Wu, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendukung benih-benih Gu Immortal luar itu dalam kenaikan mereka. Dan Wu Qiao adalah orang yang cerdik. Dia melihat situasi klan Wu dan rencana Wu Yong untuk kembali ke panggung politik klan Wu, bahkan jika dia tidak menyetujui langkah Wu Yong, dia harus mengambil kesempatan ini, menjadi anjing Wu Yong dan melawan para tetua tertinggi yang berseberangan. Seperti ini, kekacauan internal klan Wu dengan cepat diselesaikan oleh Wu Yong. Akan ada 5 atau 6 di antara benih-benih ini yang akan berhasil dalam kenaikan abadi. Saya berharap salah satu anggota klan Wu saya menjadi Gu Immortal jalur Qi. Hulen dapat digunakan saat itu. Di masa depan, jika saya cukup beruntung untuk memurnikan angin prestise berwajah 8, kekuatan saya akan meningkat 1 tingkat lagi. Ditambah dengan Hulen, klan Wu saya akan menjadi salah satu kekuatan super teratas di kelima wilayah. Suasana hati Wu Yong berubah jauh lebih baik ketika dia memikirkan Hulen. Dia sangat menghargai Hulen. Jika bukan karena dia yang mengolah jalur angin terutama dan telah mengumpulkan banyak tanda dao jalur angin, dia mungkin telah beralih ke jalur Qi untuk Hulen. Wu Ji tidak memilih jalur Qi dan bertahan di jalur kekuatan, yang sebenarnya mengecewakan Wu Yong. Nilai Hulen sangat tinggi. Ini dapat dilihat dari Demon Immortal Qijue. Selama serangkaian gerakan mematikan yang melibatkan domain surga dan bumi yang terpencil ini diciptakan, Gu Immortal akan memiliki kekuatan pertempuran yang hampir dapat disembah. Hulen dapat dianggap sebagai Gu Abadi tingkat 9, sementara akan sangat sulit bagi klan Wu untuk mendapatkan Gu Abadi tingkat 9. Bahkan menyempurnakan Gu Abadi tingkat 8 merupakan ujian berat bagi klan Wu. Di dalam celah abadi yang berdaulat, baik itu kota koleksi bintang mini Blue Heaven, kota Ingman mini Western Desert, Gunung Suci 3 kali mini Northern Plains, atau area lainnya, para dewa Gu bersorak kegirangan. Tepat pada saat sebelumnya, Fang Yuan telah mengeluarkan papan kontribusi, papan misi, dan daftar pertukaran terbaru. Papan kontribusi dan papan misi telah dikeluarkan jauh sebelumnya, tetapi itu adalah kemunculan pertama daftar pertukaran. Daftar pertukaran inilah yang membuat semua dewa Gu di celah abadi yang berdaulat bersemangat. Daftar pertukaran berisi sejumlah besar Gu abadi tingkat 6 dan tingkat 7, jajaran jurus abadi yang memukau, resep Gu abadi, dan material abadi yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa Gu di celah abadi yang berdaulat hanya perlu menghabiskan poin kontribusi yang terkumpul untuk menukar sumber daya kultivasi apapun di daftar pertukaran. Saya belum pernah melihat daftar material abadi yang begitu kaya dan cadangan material abadi yang begitu besar. Bahkan roh daratan Langya, yang sangat berpengetahuan, tercengang saat melihat daftar pertukaran. Ada jurus pembunuh abadi tingkat 6 hingga tingkat 9, termasuk jurus pembunuh biasa, jurus pembunuh medan perang, formasi Gu dan rumah Gu zaman sekarang, dan bahkan formasi pertempuran kuno. Apa jurus pembunuh totem ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Banyak dewa Gu berseru kaget. Para dewa abadi yang berasal dari aliansi manusia varian lebih peduli dengan dewa abadi dalam daftar pertukaran. Bahkan dewa abadi ini dapat ditukar. Apakah aku sedang bermimpi? Seberapa sulit untuk menyempurnakan dewa abadi? Tetapi di sini, kita hanya perlu mengumpulkan sejumlah poin kontribusi untuk ditukar dengan dewa abadi. Semua dewa abadi tergerak. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa menjadi bawahan Fang Yuan adalah hal yang sangat beruntung. Masa depan kita sangat cerah setelah mengikuti guru. Ini terlalu bagus, sepertinya Tuan Fang Yuan ingin membesarkan kita. Aku belum pernah melihat kekuatan yang memiliki kekayaan seperti itu. Fondasi guru benar-benar tak ternilai.
Mata para dewa abadi bersinar dengan kegembiraan, wajah mereka memerah, dan beberapa bahkan menangis kegirangan. Beberapa yang cepat segera melihat papan misi. Sebelumnya, tugas yang mereka selesaikan adalah wajib dan mereka tidak memiliki banyak antusiasme. Tetapi sekarang benar-benar berbeda. Tugas pertama sangat aneh. Meminta Tuan Fang Yuan untuk melindungi kita dari kesengsaraan, dan kita juga mendapatkan poin kontribusi yang begitu banyak sebagai balasannya. Dia telah mengeluarkan daftar pertukaran setelah mempertimbangkan dengan saksama. Sebelumnya, Fang Yuan mengira fenomena kacau di celah abadi berdaulat akan berlalu seiring waktu. Namun, fenomena itu malah menjadi lebih parah. Terkadang, beberapa situasi aneh terjadi, yang begitu serius sehingga tubuh utama Fang Yuan harus mengatasinya. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan Gu Immortals di celah abadi berdaulat 1 atau 2 tingkat, keadaan kacau di celah abadi berdaulat akan dapat ditangani dengan lebih baik. Fang Yuan tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah di celah abadi berdaulat sepenuhnya, jadi dia hanya dapat meringankannya. Tentu saja, terlepas dari bagaimana dia memperkuat mereka, bawahan ini tidak akan memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam kontes di Gua Setan Gila. Fang Yuan juga tidak memiliki harapan yang berlebihan seperti itu. Membina bawahan ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Fang Yuan telah melahap banyak gua surga dari 2 surga dan menjarah akumulasi gua surga ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tentu saja tidak kekurangan sumber daya untuk membina mereka. Berdasarkan sumber daya kultivasi, Fang Yuan telah melampaui sebagian besar kekuatan super di dunia. Bahkan jika pengadilan surgawi dan surga panjang umur memiliki akumulasi yang jauh lebih banyak daripada Fang Yuan, mereka tidak dapat meniru tindakannya. Fang Yuan memiliki kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen, sangat mudah baginya untuk memurnikan Gu abadi peringkat 6 dan peringkat 7. Itulah sebabnya dia dapat secara dominan menempatkan semua jenis Gu abadi pada daftar pertukaran dan membiarkan bawahannya menukarnya. Jika Fang Yuan perlu menggunakan beberapa Gu abadi yang mereka tukarkan di masa mendatang, dia bisa saja melemparkan misi wajib kepada orang tersebut. Siapa yang berani menentang keputusan Fang Yuan? Pada saat itu, Fang Yuan akan memberikan lebih banyak poin kontribusi sebagai gantinya, bawahan yang Gu abadinya disita bahkan mungkin cukup senang. Reaksi panas dari bawahannya berada dalam harapan Fang Yuan. Para dewa Gu yang terstimulasi oleh daftar pertukaran ini mulai dengan gila menerima tugas, dan mengambil inisiatif untuk pergi ke berbagai area celah abadi yang berdaulat untuk bekerja seperti lebah. Adapun tugas pertama di papan misi, para dewa Gu sedang mendiskusikan apakah Tuan Fang Yuan telah melakukan kesalahan. Namun, bahkan setelah beberapa hari, isi tugas tersebut tidak berubah. Para dewa Gu menjadi semakin tamak, hadiah poin kontribusi dari tugas ini cukup besar. Si Zong adalah orang yang mempelajari daftar pertukaran baru untuk waktu yang lama. Baru-baru ini, Si Zong merasa tertekan karena masalah besar. Dewa Gu peringkat 7 menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun, kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun, dan kesengsaraan besar setiap 100 tahun. Malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi bukanlah masalah besar bagi Si Zong. Namun, kesengsaraan besar merupakan masalah besar. 2 kesengsaraan besar sebelumnya hampir menghancurkan kepercayaan diri Si Zong. Kesengsaraan besar ketiga sudah dekat, Si Zong memikirkan cara untuk menunda kesengsaraan besar. Namun, dia telah membalik seluruh daftar pertukaran dan masih tidak dapat menemukan secercah harapan. Daftar pertukaran tidak memiliki metode untuk menunda malapetaka dan kesengsaraan. Si Zong mengerutkan kening. Apakah Tuan tidak memiliki metode seperti itu? Jelas tidak. Tatapan Si Zong terkunci pada tugas pertama di papan misi. Sepertinya Tuan mendorong kita untuk menerima tugas ini. Si Zong tergoda. Suku manusia batunya berasal dari dataran es utara. Fang Yuan telah memaksa mereka naik ke kapalnya. Namun, sekarang, Si Zong mendapati bahwa kapal ini telah menjadi kapal perang dengan masa depan yang cerah dan keberuntungan yang tak terbayangkan. Sejak zaman dahulu, kriteria utama seorang pemimpin adalah memanfaatkan kebajikan dan otoritas. Fang Yuan tidak kekurangan otoritas, jadi ketika daftar pertukaran muncul, itu mengubah hati banyak orang. Si Zong tidak berani mengkhianati Fang Yuan dan telah melihat manfaat mengikuti Fang Yuan. Dia berpikir lama dan memutuskan untuk mengambil risiko, menerima tugas itu. Dia menerima tugas itu secara terbuka dan tidak menyembunyikannya. Dan segera,
Berita tentang dia menerima tugas pertama menyebar ke seluruh dunia Gu Immortal di bukaan abadi yang berdaulat. Shizong adalah Gu Immortal peringkat 7 veteran. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan, dia akan menjadi peringkat 8. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan tugas ini. Aku juga ingin menerima tugas ini. Aku tidak menyangka Shizong akan mengambil inisiatif. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuan. Tidak lama setelah Shizong menerima tugas itu, dia dipanggil oleh klon jalur waktu Fang Yuan. Klon jalur waktu akan mengelola lubang abadi Shizong dan membuat persiapan untuk kesengsaraan. Shizong membuka lubang abadi miliknya, klon jalur waktu Fang Yuan secara pribadi mengambil kendali dan memasukkan material abadi jalur bumi ke dalam lubang abadi miliknya. Tanah kekhawatiran, tanah busuk kolam hijau, tanah berlian, tanah danau besar, debu surga yang menutupi, tanah agung, pasir wilayah, batu ketidakkekalan, giok hangat berasap, saripati giok es 1000 tahun, batu tinta gelap, batu penghisap sumsum, batu air penyesalan, batu kun bulat, stalaktit kembang sepatu, cairan hati batu, giok 8 bagian, dan seterusnya. Banyaknya materi abadi jalur bumi membuat Shizong terdiam. Setelah sadar, jantung Shizong berdebar ketakutan. Bencana dan kesengsaraan Gu Immortal adalah hasil dari Dao surgawi yang mencari keseimbangan. Saat ini, fondasi jalur bumiku telah meningkat hingga jumlah yang mencengangkan, kesengsaraan besarku akan menjadi lebih mengerikan. Gu Immortal biasa ingin bencana dan kesengsaraan mereka menjadi selemah mungkin, tetapi guru benar-benar sebaliknya, seolah-olah dia ingin kesengsaraan besar menjadi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa hari kemudian, waktu untuk menjalani kesengsaraan telah tiba. Tubuh utama Fang Yuan tiba di area laut biasa di Laut Timur dan membuka lubang abadinya, membiarkan Shizong keluar. Shizong menyapa Fang Yuan terlebih dahulu sebelum menempatkan lubangnya di dunia luar. Pintu tanah yang diberkati terbuka dan mulai menyerap sejumlah besar ki langit dan bumi dunia luar. Fang Yuan berdiri di luar pintu masuk. Dia tidak bisa masuk. Dia memiliki terlalu banyak tanda Dao. Sebelumnya, ketika dia menyerang gua surga dataran api, dia juga tidak dapat masuk, apalagi tanah terberkati peringkat 7 yang kecil ini. Kesengsaraan besar terjadi tepat waktu. Pertama adalah kedatangan tanda Dao jalur surga, kemudian tanda Dao jalur surga ini berubah menjadi tanda Dao jalur lain berdasarkan keadaan tanah terberkati Shizong. Sebagian besar tanda Dao ini adalah jalur bumi. Tanda Dao yang berubah menggunakan dan mengeluarkan ki langit dan bumi untuk berubah menjadi malapetaka dan kesengsaraan. Jika Fang Yuan menggunakan Ki Gu keluarga besar sekarang, dia dapat menyerap ki kesengsaraan dan melemahkan kesengsaraan besar. Saat ini, Fang Yuan menantikan kesengsaraan besar menjadi lebih kuat. Segera kesengsaraan besar terbentuk, wajah Shizong menjadi pucat. Awan debu langit kuning, surga, ia melihat lubang abadiku sangat makmur dan aku memiliki terlalu banyak sumber daya jalur bumi, jadi ini secara khusus menargetkan mereka. Awan debu langit kuning akan mendapatkan daya isap yang semakin kuat seiring berjalannya waktu dan menyerap sumber daya jalur bumi lubang abadi. Semakin banyak sumber daya jalur bumi yang diserapnya, semakin kuat jadinya, jangkauannya akan meningkat dan akan menjadi lebih padat dengan daya hisap yang jauh lebih kuat. Di antara semua kesengsaraan besar, awan debu langit kuning benar-benar termasuk di antara sedikit kesengsaraan besar yang paling dibenci. Shizong mencoba beberapa gerakan pembunuh. Meskipun efektif, efeknya sangat kecil pada awan debu langit kuning yang begitu besar. Aku hanya bisa mengandalkan Tuan sekarang. Ekspresi Shizong suram. Tepat pada saat ini, Shizong melihat totem berwarna-warni dan menyilaukan terbang keluar dari tubuh Fang Yuan dan memasuki tanah yang diberkati, sebelum menyerbu ke awan debu langit kuning. Totem-totem ini memiliki berbagai jenis dan bentuk. Ada harimau dan macan tutul yang ganas, rusa dan kelinci yang lincah, pepohonan yang rimbun, serta batu-batu terbang yang berputar. Namun, tidak peduli yang mana, semuanya memancarkan aura tingkat 8. Tubuh dan pikiran Shizong bergetar bersamaan, ya Tuhan. Lebih dari 20 jurus pamungkas, semuanya pada tingkat 8. Tuan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini semua adalah jurus pamungkas totem. Sejak Fang Yuan memperoleh metode kultivasi ribuan totem dasar dari Zan Budu, dia akan mengolah jurus ini setiap kali dia memiliki waktu luang. Myriad Beast Fusion Color Heaven adalah tanah suci untuk mengolah jurus pamungkas totem, sangat sulit mengolah totem di luar tempat ini. Karena tidak ada lingkungan jalur makanan seperti itu,
hampir semua resep makanan akan kehilangan efeknya saat ditempatkan di dunia luar. Namun, Fang Yuan berbeda. Dia memiliki pencapaian jalur makanan yang dalam, dia memodifikasi resep makanan ini dan mengubahnya menjadi jurus pamungkas. Dengan bantuan jurus pamungkas jalur makanan ini dan bahan-bahan gu yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan mampu mengolah lebih dari 20 totem. Semua totem ini berada di level 8 dan dipilih dengan cermat oleh Fang Yuan, kekuatannya tentu saja tidak akan rendah. Yang lebih menakjubkan lagi adalah begitu gerakan pembunuh totem ini terbentuk, gerakan itu sangat mudah dan nyaman untuk diaktifkan. Fang Yuan berkehendak mengaktifkan lebih dari 20 totem sekaligus. Dengan kata lain, dia mengaktifkan lebih dari 20 gerakan pembunuh peringkat 8 dalam sekejap. Itu karena dia memiliki tubuh abadi yang berdaulat sehingga dia dapat dengan berani mengolah totem dari begitu banyak jalur. Jika itu adalah dewa gu lainnya, mereka tidak akan pernah bisa mencapai ini. Si Zong menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Karena pada saat itu, awan debu langit kuning yang sangat tebal yang menutupi langit dicabik-cabik oleh totem-totem ini. Terlalu ganas, terlalu mengerikan. Pikiran si Zong berfluktuasi dengan intens. Tetapi meskipun kesengsaraan besar dihancurkan dengan keras, itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia berusaha keras untuk mengembun lagi. Namun, saat jejak awan debu langit kuning mengembun, itu langsung terkoyak-koyak oleh totem. Kehendak surga tidak menyerah tetapi totem-totem itu bahkan lebih ganas. Entah mengapa, si Zong tiba-tiba merasa bahwa kesengsaraan besar itu agak menyedihkan. Jurus pembunuh abadi, sensasi surgawi manusia. Jurus pembunuh abadi, manusia yang menjalankan pekerjaan surgawi. Jurus pembunuh abadi, tanda surgawi yang tak terkendali. Fang Yuan bergerak dari luar pintu masuk, memurnikan semua tanda dao jalur surga dari kesengsaraan besar. Namun, tanda surgawi yang tak terkendali itu jatuh di tanah terberkati milik si Zong. Namun, itu bukan masalah. Fang Yuan mengeluarkan rumah gu abadi, itu adalah sarang pencuri yang telah diperbaiki. Jurus pamungkas sarang pencuri, curi dao. Prinsip kerja jurus pamungkas jalur pencurian adalah menggunakan material abadi jalur pencurian sebagai katalis. Tanda dao jalur pencurian dalam material abadi akan langsung dikonsumsi dan tanda dao di dunia luar akan dicuri. Tanda dao yang dicuri harus melekat pada material abadi jalur pencurian ini. Jadi, jika tanda dao yang dicuri tidak teratur, material abadi tidak akan memiliki nilai, seperti material abadi yang ditemukan di mana-mana di gua setan gila. Singkatnya, sarang pencuri memiliki kemampuan untuk mencuri tanda dao dunia luar tetapi tidak memiliki metode untuk menggunakannya. Selain itu, sarang pencuri sudah menjadi ciptaan tingkat puncak dan tidak dapat dimodifikasi, tidak memiliki ruang atau potensi untuk perbaikan. Tanda surgawi yang tidak terkendali yang dicuri ini membentuk material abadi jalur surga. Fang Yuan mengambil material abadi jalur surga ini dan mengaktifkan jurus pamungkas jalur makanan, Devour Heaven and Earth. Jurus pamungkas ini adalah hasil yang diperoleh Fang Yuan dari kultivasinya baru-baru ini. Tingkat pencapaian jalur makanan Fang Yuan adalah Grandmaster, ia memiliki banyak jurus pamungkas jalur makanan dan pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam. Tidak sulit baginya untuk menciptakan jurus pamungkas untuk melahap material abadi jalur surga kesengsaraan besar yang membuat si Zong putus asa, ketika diubah menjadi tanda dao jalur surga, hanya berjumlah 9. Selain itu, kekuatan kesengsaraan besar ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Kesengsaraan besar yang normal akan memberikan kurang dari 9 tanda dao jalur surga ketika diubah. Mungkin sekitar 7. Fang Yuan memperkirakan. Ini tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan dari mencaplok 2 gua surga-surga. Masing-masing dari 2 gua surga-surga memberi Fang Yuan beberapa ribu tanda dao jalur surga. Fang Yuan melahap gua surga satu demi satu, perkembangan bukaan abadi kedaulatannya telah mencapai 80%. Saat ini, tanda dao jalur surganya berjumlah lebih dari 200.000. Fang Yuan ingin menjadi terhormat melalui jalur penyempurnaan, jadi dia memprioritaskan mencaplok gua surga jalur penyempurnaan, yang meningkatkan tanda dao jalur penyempurnaannya menjadi lebih dari 6 juta. Saat ini, celah abadi yang berdaulat tidak dapat mencaplok lebih banyak gua surga. Jadi, saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan tanda dao jalur surga. Meskipun peningkatannya setiap kali kecil, para dewa gu yang mengalami kesengsaraan adalah proses yang tidak akan pernah berhenti. Tetesan air kecil membentuk lautan yang besar,
saya dapat mengumpulkan jumlah yang banyak dengan metode ini. Dalam jangka panjang, jalan untuk membantu para Dewa Gu menjalani kesengsaraan ini cukup cemerlang. Dua gua surga-surga terakumulasi selama sekitar 1 juta tahun untuk memiliki fondasi seperti itu. Tetapi jika Fang Yuan mencaplok satu, akan ada satu yang berkurang. Namun, ada aliran Dewa Gu yang tak ada habisnya. Kesengsaraan Shizong berhasil dan dia naik ke peringkat 8. Ketika dia kembali ke celah abadi yang berdaulat, dia segera menerima ucapan selamat dari banyak orang dan ditanya tentang detail yang tepat. Shizong sudah siap, dia telah menggunakan cacing Gu untuk merekam video lengkap kesengsaraannya. Ketika video ini disebarkan, itu membawa dampak yang kuat pada dunia Dewa Gu celah abadi yang berdaulat. Guru sangat kuat, dia menggunakan lebih dari 20 jurus pembunuh tingkat 8 dalam sekejap, apakah dia masih manusia? Ini adalah jurus pembunuh totem. Kelihatannya cukup praktis. Sejak awal, para Dewa Gu tertarik dengan jurus pembunuh totem. Ketika sarang pencuri muncul, mereka berseru kaget lagi. Ketika video mencapai akhir dan awan debu langit kuning dihancurkan sepenuhnya oleh Fang Yuan, para Dewa Gu menghela nafas, sangat tersentuh. Metode guru tidak terbayangkan, dia benar-benar dapat menghancurkan malapetaka dan kesengsaraan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa tugas ini adalah keberuntungan besar. Kita tidak hanya dapat meningkatkan level kultivasi kita juga bisa mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Shizong? Meskipun dia melewati kesengsaraan dan menjadi Gu Immortal peringkat 8, dia tidak memperoleh tanda Dao baru. Ah, ada hal seperti itu. Tidak heran tugas ini memberi kita poin kontribusi. Shizong tidak menyembunyikan ini, dia agak ragu pada awalnya, tetapi setelah kesengsaraan, Fang Yuan secara pribadi memerintahkannya untuk mempublikasikan kebenaran. Tidak ada perolehan tanda Dao, berita ini seperti seember air dingin yang dituangkan pada para Gu Immortal yang bersemangat ini. Para Gu Immortal mulai tenang. Hasil ini perlu dipertimbangkan dengan benar. Tidak ada perolehan tanda Dao merupakan kerugian besar bagi para Gu Immortal. Bagaimanapun, menjalani kesengsaraan adalah cara utama untuk memperoleh tanda Dao. Selama beberapa hari berikutnya, tidak ada pergerakan. Tetapi ketika Shizong menggunakan poin kontribusi ini untuk menukar 2 Gu Immortal jalur bumi peringkat 7 dan 3 gerakan pembunuh jalur bumi, orang lain menerima tugas menjalani kesengsaraan. Setelah itu, semakin banyak Gu Immortal yang meniru ini, dan segera membentuk gelombang di dunia Gu Immortal di Immortal Aperture abadi yang berdaulat. Gu Immortal ini cerdik, mereka telah menghitung untung dan rugi. Meskipun mereka akan kehilangan sejumlah tanda Dao, nilai poin kontribusi yang diperoleh jauh lebih tinggi daripada kerugiannya. Kekuatan pertempuran Gu Immortal dan lingkungan Immortal Aperture memang akan melemah karena hilangnya tanda Dao ini, tetapi tanda Dao hanyalah salah satu faktornya. Ada banyak faktor yang menentukan kekuatan pertempuran Gu Immortal. Misalnya, Gu Immortal adalah faktor utama, gerakan pembunuh abadi juga jauh lebih penting daripada ribuan tanda Dao. Lingkungan Immortal Aperture akan terpengaruh, tetapi Gu Immortal dapat menukar semua jenis bahan abadi untuk menciptakan lebih banyak poin sumber daya untuk mengisi celah ini. Yang membuat para Dewa Gu memilih jalan ini adalah karena ada entry khusus dalam daftar pertukaran yang memungkinkan para Dewa Gu untuk memasok bahan abadi dan mengeluarkan beberapa poin kontribusi, untuk meminta klon Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh jalur makanan untuk meningkatkan tanda Dao yang sesuai. Berbagai alasan ini menciptakan persediaan Dewa Gu yang tak ada habisnya yang mengalami kesengsaraan. Tanda Dao jalur surga Fang Yuan terus meningkat. Perbatasan selatan. Xin Hong terbang menembus awan. Dia berkomunikasi dengan temannya. Kau tidak tahu bahwa semua Dewa Gu menerima tugas kesengsaraan yang dibantu. Beberapa Dewa Gu yang kesengsaraannya masih jauh akan memilih opsi dalam daftar pertukaran, yang meminta klon jalur waktu master untuk mempercepat aliran waktu bukaan abadi mereka. Mereka menggunakan segala cara yang mungkin untuk menerima tugas ini. Xin Hong membaca sampai di sini sebelum membalas dengan jalur informasi Gu abadi. Itu karena poin kontribusi untuk tugas ini cukup besar, terlebih lagi, siapapun yang memperoleh poin kontribusi terlebih dahulu akan dapat melangkah lebih maju dan melakukan lebih banyak misi, memasuki lingkaran umpan balik yang menguntungkan. Lihatlah Shizong itu, dia telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Kekuatannya telah melonjak, dia dapat melakukan dan menerima tugas yang lebih sulit, memperoleh lebih banyak poin kontribusi dengan jauh lebih cepat. Petik 2. Sayangnya,
saya menerima tugas wajib sekarang dan harus melakukan misi diplomatik ke klan Wu. Kalau tidak, saya akan menjadi orang pertama yang menerima tugas ini. Temannya segera menjawab, kamu harus berhati-hati. Kamu akan pergi ke markas klan Wu untuk menuntut Hulen. Itu adalah wilayah terpencil di surga dan bumi, dan Wu Yong adalah pemimpin aliansi selatan. Namun, Kesin Hong merasa yakin, saya cukup optimis dengan perjalanan ini. Bahkan jika gagal, Wu Yong tidak akan melakukan apapun kepada saya. Anda belum menyadari dan menyaksikan sendiri kekuatan dan pengaruh guru. Baiklah, saya sudah tiba, saya akan menghubungi Anda nanti. Kesin Hong perlahan terbang turun. Di bawahnya terdapat Gunung Wuyi. Markas besar klan Wu terletak di sini. Melihat Kesin Hong, dua Dewa Gu segera terbang dari Gunung Wuyi. Di depan adalah tetua tertinggi kedua klan Wu, Wu Bachong. Kesin Hong telah memberitahu mereka sebelum datang ke sini. Kesungguhan klan Wu terlihat, mereka telah mengirim Wu Bachong untuk menyambutnya. Utusan, silakan masuk. Wu Bachong menuntun Kesin Hong ke markas besar klan Wu. Anda datang dari jauh dan pasti lelah, bagaimana kalau beristirahat sebentar? Wu Bachong bersikap sopan. Kesin Hong menjabat tangannya, mari kita mulai bisnis dulu. Baiklah, mohon tunggu sebentar, tetua tertinggi pertama kami sedang menangani beberapa urusan klan. Kesin Hong mengangguk dan menunggu dengan sabar. Dia bisa mengerti bahwa pemimpin klan Wu yang agung tidak mungkin bisa datang begitu saja. Apakah dia benar-benar sibuk atau tidak, mereka harus menunjukkan pertunjukan ini. Setelah 5 menit, Wu Bachong datang lagi dan membawa Kesin Hong menuju aula tamu. Kesin Hong melihat Wu Yong di sana. Kesin Hong tidak berbicara omong kosong dan berkata langsung, Tuan Wu Yong, saya datang dengan ketulusan Tuan untuk melakukan transaksi lain dengan klan bangsawan Anda. Wu Yong dan Wu Bachong saling memandang, mereka telah mendapat banyak keuntungan dalam transaksi sebelumnya. Wu Yong bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu transaksi apa itu. Kesin Hong tersenyum, Tuan bersedia membayar harga untuk membeli tanah milik Anda. Seketika, pupil mata Wu Yong menyusut dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Apa? Wu Bachong tidak bisa duduk diam, dia berdiri, apa Hulen? Bagaimana mungkin klan Wuku memiliki wilayah surga dan bumi yang terpencil ini? Fang Yuan pasti salah. Kesin Hong tersenyum dan tidak membantah. Ekspresi Wu Yong tampak gelap saat dia menyela Wu Bachong, baiklah, Bachong. Wu Bachong segera berhenti menyangkalnya, tetapi ada kemarahan dan kemurkaan di wajahnya. Urat-urat muncul di tinjunya yang terkepal saat dia menatap tajam ke arah Kesin Hong. Jika tatapan bisa membunuh, saat ini, Wu Bachong pasti sudah membunuh Kesin Hong 100 kali dengan tatapannya. Kesin Hong hanya menatap Wu Yong, tidak mendengarkan Wu Bachong. Dia membungkuk, Tuan Wu Yong, apa jawabanmu? Wu Yong tiba-tiba tersenyum, karena Fang Yuan ingin berdagang, tentu saja kita bisa. Aku yakin dia pasti akan membayar harga yang memuaskan. Kesin Hong tidak bisa menahan perasaan dingin saat melihat sikap Wu Yong. Wu Yong benar-benar menakutkan, dalam waktu yang singkat, dia menerima kenyataan ini dan membuat pilihan yang paling masuk akal. Kesin Hong menarik napas dalam-dalam dan mengatakan harganya, guru tahu bahwa Tuan Wu Yong menginginkan Gu abadi tingkat 8, angin prestise berwajah 8. Guru bersedia untuk secara pribadi menyempurnakan Gu abadi tingkat 8 ini. Apa? Ekspresi Wu Bachong berubah lagi saat dia berteriak dengan marah, Hulen dapat dilihat sebagai Gu abadi tingkat 9, Fang Yuan bahkan tidak mengeluarkan satu pun Gu abadi tingkat 8 dan ingin menukarnya dengan kondisi seperti itu. Kamu terlalu tidak tulus. Wu Yong berkata dengan gigi terkatup, ini memang agak berlebihan. Kesin Hong tersenyum, klan Wu unggul dalam jalur angin, satu-satunya fondasi jalur Qi Mu ada di warisan sejati Seng Tian. Meskipun Hulen adalah wilayah surga dan bumi yang terpencil, itu tidak memiliki banyak nilai bagi klan Wu. Wu Bachong segera membantah, kau tidak bisa mengatakan itu, pencapaian jalur apapun dapat dikembangkan. Meskipun klan Wuku unggul dalam jalur angin, mungkinkah kita tidak dapat unggul dalam jalur Qi di masa depan? Dengan Hulen, aku lebih suka beralih ke jalur Qi dan mengganti Gu vitalku. Dengan prospek yang begitu besar, kekuatan supermana yang bersedia melepaskannya. Kesin Hong melirik Wu Bachong, tetua tertinggi kedua, kau benar sekali, cukup berwawasan luas. Memang benar, dengan Hulen,
prospek jalur Qi sangat menguntungkan. Tapi, saat dia mengatakan ini, Kesin Hong sengaja berhenti sejenak sebelum berkata dalam-dalam, prasyaratnya adalah, kau harus memiliki Hulen. Kau, niat membunuh Wu Bacong meletus dan dia tampak siap menyerang. Makna tersembunyi Kesin Hong adalah bahwa klan Wu tidak dapat mempertahankan Hulen. Karena mereka tidak dapat mempertahankan Hulen, tidak ada gunanya menyebutkan prospek jalur Qi apapun. Kesin Hong menatap Wu Yong dan membungkuk lagi, berkata dengan hormat, Tuan Wu Yong, saya akan jujur. Jika klan bangsawan Anda tidak puas dengan harga ini, kami bersedia memurnikan 3 gu abadi peringkat 8 untuk klan Anda. Dia kemudian melanjutkan dengan senyum pahit, ini adalah batas akhir pihak saya dan tidak akan ada konsesi apapun. Tuan Wu Yong, harap mengerti. Saya hanya seorang utusan, saya tidak dapat membuat keputusan. Wu Yong terdiam beberapa saat sebelum tersenyum, Anda adalah utusan yang luar biasa. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Wu Bacong, bawa Kesin Hong untuk mengambil Hulen dan kirimkan juga gu angin kipas peringkat 7. Tetua tertinggi pertama, Wu Bacong marah. Pergilah. Wu Yong serius. Wu Bacong menghela napas dalam-dalam saat dia menatap Kesin Hong dengan kebencian. Ikuti aku. Wu Bacong dengan cepat bergerak melewati Kesin Hong dan berjalan keluar dari aula. Wu Yong duduk di kursinya tanpa bergerak. Aula tamu memiliki pencahayaan yang terang, tetapi wajah Wu Yong gelap dan berat. Kehilangan Hulen berdampak besar padanya. Bagaimana Fang Yuan tahu tentang Hulen? Apakah dia menangkap Kong Ritian? Wu Yong memiliki banyak keraguan tetapi dia tidak ingin menyelidikinya. Karena masalah ini sudah mencapai tahap ini, tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Setelah beberapa lama, Wu Bacong kembali untuk melapor, Kesin Hong telah pergi. Tuan, haruskah kita mengirim beberapa orang yang menyamar dan menyergapnya? Wu Yong menggelengkan kepalanya, dengan kebijaksanaan Fang Yuan, bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan celah seperti itu? Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Wu Bacong berkata dengan gigi terkatup, sialan. Klan Wu kita yang agung tidak dapat melindungi Hulen. Wu Yong berkata dengan suara berat, kita perlu mengingat ini. Di sini, di markas besar klan Wu, kita dipaksa untuk menjual wilayah terpencil surga dan bumi. Ini adalah aibku, dan juga aib klan Wu. Di masa depan, jika ada kesempatan, aku akan menyelesaikan penghinaan ini dan membayarnya kembali 1000 kali lipat. Fang Yuan, tunggu saja. Di bawah pasokan terus-menerus Saripati Abadi Leci Putih peringkat 8, gu abadi iri surga mengeluarkan cahaya seperti kristal. Gu abadi ini tampak seperti kutu yang terbuat dari kristal, sebesar kepalan tangan dan melingkar seperti bola. Tiba-tiba, cahaya kristal dari gu abadi iri surga meledak, berubah menjadi cahaya kristal pecah yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar menyilaukan. Berhasil, Fang Yuan terkejut, pada saat itu, dia benar-benar telah menyempurnakan gu abadi iri surga peringkat 7 ini. Kutu kristal yang melingkar itu meregangkan tubuhnya dan dengan patuh berbaring di telapak tangan Fang Yuan. Saya mungkin orang pertama dalam sejarah yang sepenuhnya menyempurnakan gu abadi iri surga. Pada saat ini, Fang Yuan telah menciptakan sejarah. Namun, dalam sekejap, emosinya yang gembira menjadi tenang. Dia telah memiliki banyak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kurun waktu baru-baru ini, saya telah berulang kali membantu bawahan saya menjalani kesengsaraan. Meskipun tanda dao jalur surga yang diperoleh setiap kali jumlahnya sedikit, jumlahnya akhirnya terakumulasi. Dengan menambahkan tanda dao jalur surga ini, akhirnya aku dapat menyempurnakan gu abadi iri surga sepenuhnya, menembus batas sebelumnya. Tebakanku benar, fakta itu terbukti di depannya, selama tanda surgawi yang tak terkendali mencapai jumlah tertentu, gu abadi jalur surga dapat disempurnakan. Dalam sungai sejarah yang panjang, ada banyak sekali pembudidaya gu dengan kejeniusan sebanyak bintang di langit, dan 10 orang yang terhormat seperti 10 matahari besar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mengolah jalur surga. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dan Yang Mulia Abadi Bumi Surga mungkin telah memahami jurus pamungkas tanda surgawi yang tak terkendali, tetapi dari apa yang diketahui Fang Yuan, mereka belum mempelajari jalur surga secara mendalam. Yang pertama mengolah jalur aturan dan yang terakhir mengolah jalur bumi. Mungkin Yang Mulia Iblis Tanpa Batas meneliti tanda surgawi yang tak terkendali untuk mengolah jalur surga, tetapi dia telah menjadi Yang Mulia Iblis jalur aturan pada saat itu dan tidak dapat kembali lagi. Dari sini,
keuntungan dari bukaan abadi yang berdaulat dapat terlihat. Lagi, kembangkan setiap jalur. Sebuah jalur baru yang tidak diketahui muncul di hadapan Fang Yuan. Jalur surga, tanda surgawi yang tak terkendali adalah kunci untuk memulai kultivasi jalur surgawi. Jalur ini memiliki prospek yang besar dan keuntungan yang mengerikan, bahkan manusia biasa pun dapat memahami satu atau dua hal. Jika aku berjalan di jalur ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melamun. Terlepas dari hal lain, hanya Gu Rentang Hidup dan Gu Takdir, kedua faktor ini membuatnya merasakan sedikit kegembiraan. Setiap orang yang terhormat dalam sejarah terganggu oleh Gu Rentang Hidup, dan Gu Takdir tidak pernah dikendalikan secara langsung oleh pengadilan surgawi. Bahkan Star Constellation Immortal Venerable tidak memiliki solusi apapun, dia hanya bisa menjadi satu dengan Dao untuk mengganggu keinginan surga dan mendistorsi kekuatan Gu Takdir. Di antara semua jalan, ambang awal jalan surga adalah yang tertinggi. Seseorang harus memahami jurus pamungkas tanda surgawi yang tak terkendali terlebih dahulu. Saya baru saja melangkah di jalan surga, saya masih perlu berjalan jauh sebelum saya dapat menyentuh kedalaman yang lebih dalam seperti Gu Rentang Hidup dan Gu Takdir. Pertempuran Gua Setan Gila sudah dekat, saya tidak akan dapat menyelesaikan ini sebelum pertempuran. Meskipun dia secara resmi melangkah di jalur kultivasi jalan surga dan prospeknya cerah dan besar, Fang Yuan tidak berniat untuk sepenuhnya mendalaminya. Situasinya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Paling-paling, saya dapat berinvestasi sekali lagi pada Gu Abadi yang membuat iri surga. Cooking Lookpot memberikan kemudahan yang luar biasa bagi Fang Yuan, membuatnya tahu bahwa Gu Abadi Heavens Infy mungkin menjadi kunci dalam pertempuran di Crazy Demon Cave. Jalan kultivasi Heaven Path akan panjang, dan Fang Yuan baru saja mengambil langkah awal. Namun, Gu Abadi Heavens Infy dapat dikembangkan lebih lanjut. Aku telah menyempurnakan Gu Abadi Heavens Infy, tetapi itu hanya pada peringkat 7. Jika aku menciptakan jurus pembunuh yang sesuai, itu mungkin cukup mengesankan pada level peringkat 8. Namun, dalam pertempuranku dengan para bangsawan, peringkat 7 tidak akan cukup. Aku perlu menaikkan Gu Abadi Heavens Infy ke peringkat 8. Fang Yuan memiliki 4 Elements Square Regret Blood Refinement Pool, tetapi ini sedikit merepotkan. Fang Yuan memiliki sejumlah material abadi Heavens Infy. Itu mungkin tidak cukup jika dia mencoba memurnikan banyak Gu Abadi Heavens Infy, tetapi itu cukup untuk digunakan pada Gu Abadi Heavens Infy saja. Namun, pencapaian Heavens Infy Fang Yuan biasa saja, dia bahkan belum mencapai level Master. Meskipun jalur penyempurnaannya setinggi kuasi tertinggi, akan cukup sulit untuk meneliti resep peringkat 8 Gu Abadi yang membuat iri surga. Bukannya tidak ada peluang untuk berhasil, tetapi akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi. Dalam perkiraan awalnya, itu akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun deduksi. Ini tidak diragukan lagi tidak layak bagi Fang Yuan. Sepertinya aku perlu meniru Wu Yong dan menumbuhkan beberapa benih Gu Abadi, sebelum membantu mereka menjalani kesengsaraan kenaikan. Fang Yuan dengan cepat menemukan cara. Fang Yuan tidak peduli dengan perolehan minimal tanda Dao jalur surga dari kenaikan abadi Gu Master peringkat 5. Namun, saat Gu Master menjalani kenaikan abadi, mereka akan memiliki kesempatan satu kali untuk mengalami inspirasi alami. Dengan kesempatan ini, Gu Master mempertanyakan langit dan bumi, dan hampir semua pertanyaan mereka akan terjawab. Karena langit dan bumi dapat menghasilkan Gu Abadi iri surga secara alami, maka pasti ada resep Gu Abadi iri surga. Fang Yuan tidak menuntut banyak, ia hanya membutuhkan versi resep Gu Abadi yang benar dari Gu iri surga. Ia dapat mengandalkan pencapaian jalur penyempurnaannya untuk memodifikasinya agar sesuai dengan dirinya. Selain itu, Fang Yuan juga dapat meminta beberapa wawasan saat bertanya kepada langit dan bumi. Misalnya, berdasarkan jenis material abadi jalur surga tertentu dan situasi saat ini, resep Gu Abadi iri surga mana yang paling mudah disempurnakan. Saat memikirkan hal ini, ia meletakkan tugas baru di papan misi dan mencantumkannya di nomor 1. Cari benih Gu Abadi yang setia dan berbakti yang cocok untuk menjalani kenaikan abadi. Hampir pada saat berikutnya, semua Dewa Gu di celah abadi yang berdaulat mengetahui tugas ini. Sejak pembentukan daftar pertukaran, para Dewa Gu ini menjadi gila. Banyak dari mereka bahkan tidak tidur selama berbulan-bulan, menggunakan cacing Gu untuk mempertahankan kondisi mereka secara paksa, untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin kontribusi. Fang Yuan menawarkan mereka lingkungan yang paling cocok,
mengurangi kesulitan kultivasi Dewa Gu ini seminimal mungkin. Hampir setiap hari, mereka bisa merasakan kekuatan mereka meningkat. Bahkan jika peningkatan ini hanya sedikit, sedikit kemajuan setiap hari akan terakumulasi menjadi jumlah yang mengerikan setelah beberapa hari. Perasaan euforia mengalami peningkatan dalam kultivasi dan kekuatan mereka inilah yang membuat para Dewa Gu ini tidak dapat berhenti. Yang membuat Fang Yuan terkejut adalah bahwa salah satu Dewa Gu manusia mengembangkan resep Gu abadi jalur transformasi yang tidak lengkap karena ini, Gu hati yang keras. Dewa Gu manusia ini terutama mengolah jalur transformasi. Dia adalah prajurit batu padat, yang berasal dari surga gua bencana binatang. Gu hati yang keras memperkuat hati para Dewa Gu, memberi mereka energi yang kuat dan tahan lama yang kemudian memungkinkan mereka menyelesaikan semua jenis tugas yang melelahkan tanpa perlu istirahat. Namun jika digunakan secara berlebihan, hati akan mengeras hingga batasnya dan memicu ledakan yang mengerikan, yang mengakibatkan cedera berat dan bahkan kematian. Setelah Fang Yuan terbiasa dengan Gu tersebut, ia memodifikasi dan menyempurnakannya, dan bahkan menciptakan resep Gu tingkat 6 hingga tingkat 8. Setelah menggunakan Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool untuk memurnikannya, Gu abadi hati keras peringkat 8 digunakan sebagai inti dari formasi Gu. Fang Yuan menamai formasi Gu ini sebagai formasi kehidupan hati. 1. Formasi ini beroperasi sepanjang tahun dan memungut biaya untuk setiap penggunaan. Jika para Dewa Gu tertarik, mereka dapat menyerahkan beberapa poin kontribusi untuk masuk. Setelah mereka keluar, mereka akan penuh energi dan motivasi. Apakah kamu sudah menjalani hidup hari ini? Berapa lama lagi kamu bisa menjalani hidup? Aku merasa hatiku akan meledak. Percakapan seperti itu telah menjadi topik harian yang umum di antara para Dewa Gu. Jadi, ketika Fang Yuan memberikan tugas ini, para Dewa Gu seperti hiu bermata merah yang telah mencium bau darah. Tugas yang hebat, itu diterbitkan oleh guru sendiri. Hadiahnya sangat berlimpah. Aku tidak bisa, aku belum tidur selama 3 bulan. Aku ingin beristirahat sebentar. Istirahat apa? Pergi dan hati. Era besar ada di depan kita harus memanfaatkan kesempatan kultivasi yang luar biasa ini. Para Dewa Gu bergerak ke semua jenis tempat untuk mengumpulkan benih Dewa Gu. Dalam waktu singkat, tugas ini selesai dikerjakan. Para Dewa Gu yang tidak dapat mengerjakannya menjadi sangat kesal. Beberapa berteriak dengan menyesal, "Oh, tugas ini sangat bagus, tetapi saya melewatkannya." Setiap tugas di papan misi memiliki kuota terbatas untuk mencegah para Dewa Gu hanya mengerjakan tugas dengan hadiah tertinggi, yang akan mengakibatkan distribusi tenaga kerja yang tidak masuk akal dan boros. Fang Yuan menyerahkan tugas pengumpulan benih Dewa Gu kepada bawahannya. Dia memperkirakan akan ada cukup banyak benih Dewa Gu, itu akan melampaui kekuatan super seperti klan Wu. Itu karena Fang Yuan telah mencaplok banyak kekuatan seperti Sekte Langya dan Gua-Gua Surga Kedua, yang memiliki fondasi yang sangat dalam dan sejarah yang panjang. Mereka jelas tidak kekurangan benih Dewa Gu. Menggunakan sedikit waktu luang yang dimilikinya, Fang Yuan secara pribadi pergi untuk memperkuat klan Ni. Dia diam-diam menyiapkan subkolam esensi tahunan di wilayah klan Ni, membentuk zona jalur waktu. Waktu klan Ni akan berlalu jauh lebih cepat, yang akan meningkatkan laju produksi Gu abadi, akan menjadi jauh lebih mudah bagi Fang Yuan untuk memahami kedalaman penyempurnaan Gu dari gaya isolasi manusia. Lubang abadi yang berdaulat memiliki sejumlah besar manusia varian, tetapi tidak banyak manusia. Sebagian besar manusia berasal dari surga Gua bencana binatang, tetapi dapat diramalkan bahwa di masa depan, klan Ni dari surga kuning mini mungkin akan menjadi kekuatan manusia teratas. Fang Yuan berpikir dalam hati. Dia baru saja selesai mengatur zona jalur waktu ketika pesan ke Xin Hong tiba. Misi diplomatik yang terakhir ke klan Wu berhasil dan telah memperoleh tanah Hu. Jurus pembunuh abadi, perjalanan langit dan bumi. Pada saat berikutnya, Fang Yuan bergerak dari Laut Timur ke perbatasan selatan, muncul di depan ke Xin Hong. Setelah menempatkan ke Xin Hong di celah abadi yang berdaulat, Fang Yuan kembali ke Laut Timur. Diam-diam dia tiba di wilayah laut yang tak bernama dan bermain-main dengan tanah Hu sambil menunggu leluhur Laut Qi. Untukmu, Fang Yuan menyerahkan tanah Hu kepada leluhur Laut Qi. Klon Laut Qi dengan cepat menerimanya dan berkata dengan gembira, "Bagus, bagus, aku punya firasat. Dengan tanah Hu, sistem pertarunganku akan selesai. Aku akan menunggu dengan penuh harap." Tubuh utama Fang Yuan pergi tak lama kemudian.
Dia juga merenungkan tentang sistem pertarungannya dan telah membuat banyak kemajuan, tetapi masih jauh dari penyelesaiannya. 1. Dalam pengobatan Tiongkok, hati akan rusak panas jika seseorang tidak tidur dengan baik di malam hari. Dalam hal ini, menyiksa hati adalah istilah internet Tiongkok yang umum untuk begadang sepanjang malam untuk bermain game, DL.